Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wazir Zakawali, BP 1810541004. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tugas tentang mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Satu, isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat. Ada 4 isu prioritas yang terangkat dalam konsultasi publik, yaitu A. Pertambangan. Permasalahan pertambangan akan berdampak pada tata guna lahan, pencemaran air dan kebencanaan. Oleh kerana itu, pembahasan akan dilakukan pada masing-masing komponen lingkungan. Isu pertambangan ini mencuat dalam konsultasi publik sebagai isu prioritas pertama kerana sebahagian pendapatan bahawa kebencanaan terjadi berupa banjir dan longsor serta pencemaran air serta kehilangan keanekaragaman hayati disebabkan aktivitas pertambangan, terutama tanpa izin pada daerah aliran sungai, area pada lokasi-lokasi yang rawan longsor. Dapat diketahui bahawa 39,8% atau 1.650 hektar area berada pada kemiringan besar 40%. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016, terdapat IUP eksplorasi batu bara dan 14% untuk mineral. Sebanyak 97,14 hektar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Barat terbebani izin pertambangan. B. Pencemaran air. Secara umum, penyebab atau sumber pencemaran air dapat diinventarasi sebagai berikut. Non-point source atau pertanian, lahan terbangun dan hutan. Selanjutnya itu limbah domestik. Selanjutnya itu erosi lahan, kemudian peternakan, kemudian air limbah industri atau tambang, manufaktur, prasarana dan jasa, industri skala kecil. Selanjutnya yaitu solid waste atau sampah. Kemudian di posisi atmosfer. Pencemaran air merupakan isu kedua prioritas berdasarkan konsultasi publik yang telah dilakukan. Sebagaimana umumnya di kabupaten atau kota di Sumatera Barat, permasalahan sungai terutama pada sengigi perkotaan berupa penurunan kualitas air akibat tekanan yang berasal dari masalah kependudukan meliputi limbah domestik atau sampah dan limbah cair. Aktivitas peternakan, pemanfaatan saluran sungai di beberapa daerah perkotaan sepadan dipergunakan untuk kawasan permukiman di mana masyarakat masih membuang sampah dan limbah catnya ke sungai secara langsung. C. Kebencanaan. Berdasarkan hasil dari jaringan isu prioritas yang dilaksanakan dalam konsultasi publik, maka kebencanaan merupakan isu ketiga. Adapun isu dan tekanan yang terkait dengan kebencanaan yaitu 1. Banjir. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang rawan dengan bencana hidrometeorologi. Kondisi ini diperparah dengan adanya campur tangan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan manusia. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksplorasi sumber daya atau terhadap aktivitas manusia. Yang kedua yaitu gempa bumi dan longsor. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pertumbukan antara lempeng bumi, patahan aktivitas gunung api dan atau runtuhan batuan. Sumatera Barat diapit oleh 2 pusat gempa utama, yaitu patahan Semangka yang berada di sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi, yaitu pertemuan lempeng Indo-Australia dengan
lempeng Eurasia lebih kurang 250 km dari garis pantai ke arah barat. Di samping itu, juga memiliki 4 buah gunung berapi aktif. Longsor atau landslide merupakan peristiwa pergerakan batuan, tanah serta bahan lainnya yang menjadi penyusun struktur tanah yang bergerak ke bawah karena adanya gaya gravitasi. D. Pengelolaan sampah. Penanganan sampah khususnya di perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini merupakan tantangan dalam pengelolaan. Pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas yang pesat di perkotaan lebih meningkatkan jumlah sampah disertai permasalahannya. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas permasalahan sampah disertai kebersihan masih belum mampu memberikan pelayanan pengangkutan seluruh sampah dari sumber ke tempat pemrosesan akhir. 2. Status mutu air dan status mutu air sasaran di Provinsi Sumatera Barat. Hasil perhitungan status mutu air untuk sungai lintas provinsi dan sungai lintas kabupaten atau kota berdasarkan perbandingan antara waktu. Perhitungan menggunakan metode indeks pencemaran yang mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman pemeriksaan status mutu air, yaitu parameter TSS, BODS, COD, DO, total fosfat dan Esa coli dan total oliform. 1. Sungai lintas provinsi. Indikator pencemaran sungai lintas provinsi diwakili oleh kualitas sungai Batanghari, Batang Kuantan, Batang Kampar. Dari hasil perhitungan diperoleh data dan perbandingan nilai indeks kualitas air atau IKA untuk ketiga sungai lintas provinsi dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Sungai lintas provinsi di Sumatera Barat secara umum berada pada kategori cukup berdasarkan Juknis IKLH dengan rank 64 sampai dengan 74,38. Kedua sungai lainnya terjadi peningkatan kualitas air sungai Batang Kuantan pada periode 2013 sampai dengan 2016. Sedangkan untuk Batanghari maupun Batang Kampar terjadi penurunan, artinya karena kegiatan pertambangan emas pada sempadan dan badan sungai di Sungai Batanghari sehingga menyebabkan keruhnya air sungai Batanghari. Sedangkan parameter Hg atau merkurinya walaupun di beberapa titik terdeteksi, namun keadaan masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. 2. Sungai lintas kabupaten. Kualitas air sungai lintas kabupaten dan kota umumnya berada pada kategori sangat kurang sampai baik dengan rank 56,25 sampai dengan 76,10. Kondisi sungai terburuk pada tahun 2016 adalah Sungai Batang Ombilin dengan indeks IKA 56,25. Kualitas air sungai dalam kondisi baik adalah Sungai Batang Pergian, yaitu 76,25. 2. Parameter mutu air di Indonesia. 1. Parameter fisik. Parameter fisik adalah relatif mudah untuk diukur dan beberapa di antaranya mungkin dengan cepat dapat dinilai, yaitu A. Bau. Air minum berbau selain tidak estetis juga tidak akan disukai oleh masyarakat. Bau air dapat memberikan petunjuk akan kualitas air. Yang B itu rasa. Air minum biasanya tidak memberi rasa atau tawar. Air yang tidak tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan, rasa atau amis, rasa pahit, rasa asin dan sebagainya. Yang ketiga C. Suhu air. Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas. Selanjutnya yaitu D. Warna. Air minum sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Yang E itu jumlah zat padat
tersuspensi atau TSS. Materi yang tersuspensi adalah materi yang mempunyai ukuran lebih kecil daripada molekul atau ion yang terlarut. Kemudian kekeruhan. Kekeruhan air disebabkan oleh adanya zat padat yang tersuspensi, baik yang bersifat anorganik maupun yang organik. Kemudian dua parameter kimia. Karakteristik kimia cenderung lebih khusus sifatnya dibandingkan dengan karakteristik, dan oleh kerana itu lebih cepat dan lebih tepat untuk menilai sifat-sifat air dari suatu sampel. Yang ketiga, parameter biologis. Analisis bakteriologi atau suatu sampel air bersih biasanya merupakan parameter kualitas yang paling sensitif. Ke dalam parameter mikrobiologi ini hanya dicantumkan coliform 3 dan total coliform. Yang keempat yaitu parameter radioaktif. Apapun bentuk radioaktif, efeknya adalah sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapas. Kerusakan dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. 3. Baku mutu air limbah di Indonesia. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi ilmiahnya. Pengendalian mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang Demikianlah hasil pembahasan saya pada saat ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.